warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan sekaligus penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Nuril Hidayatullah Gajah dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Istukan. Saya sebagai penyaji pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Abdullah. Saya sebagai penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenani Sanjaya. Saya sebagai penyaji ketiga. Pengertian ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab hijah, menjadi eja yang mendapat akhiran an. Hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Bahasa tulis merupakan turunan dari bahasa lisan. Perbedaan antara ragam tulis dan lisan adalah bahasa lisan, terutama yang tidak baku, sangat simpel. Setelah Islam datang di Nusantara, digunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Pada tahun 1901 pertama kali penggunaan huruf Latin untuk bahasa Melayu. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Van Ophuizen. Ejaan mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kemudian yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Secara praktis, ejaan membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan. Sejarah perkembangan ejaan. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional yang terdapat dalam Ikrar Sumpah Pemuda sebagai alat pemersatu bangsa dalam suku yang berbeda-beda dan bahasa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan dicanangkan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sudah memiliki aksara sejak tahun yang lalu, yaitu aksara Arab Melayu. Sekian dan terima kasih. Yang keempat, ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar, ruang lingkup ejaan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dan yang kelima, pemakaian tanda baca. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah bunuh diri di kalangan remaja. Dari waktu ke waktu, jumlah kasus bunuh diri terus bertambah, tetapi tidak hanya kalangan orang dewasa, tetapi juga terjadi pada remaja bahkan anak-anak. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan seperti ini, tetapi keinginan manusia seringkali diarahkan oleh banyak faktor yang terjadi di luar kendali kita sendiri. Sampai akhirnya seorang tiba pada keyakinan bahwa bunuh diri justru adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana menghindarinya? Dalam paragraf di atas ada beberapa kesalahan penerapan EYD, yaitu penulisan kata di kalangan seorang pun dan di luar seharusnya dipisahkan. Penulisan kata seringkali seharusnya digabungkan, dan sebelum kata tetapi seharusnya diberi tanda koma.